pukul 7 WIB dimulainya acara kemisan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Kapel Paulus ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini pertemuan kemisan, yaitu pertemuan APP yang keempat yang akan dipimpin oleh beliau Mbak Dita. Marilah sebelum kita mengawali pertemuan pada malam hari ini, kita doakan doa Santo Lukas dilanjutkan dengan doa tahun jubileum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa kami, bermacam-macam hikmat dan talenta Engkau anugerahkan kepada umat pilihan-Mu. Secara khusus Engkau anugerahi Santo Lukas hikmat untuk menjadi seorang penyembuh dan talenta mewartakan kabar sukacita-Mu melalui lisan dan tulisan. Dengan talenta itu, Santo Lukas telah ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Ya Bapa, bersama Santo Lukas kami mohon kepadamu, berkatilah kami yang telah memilih namanya yang kudus sebagai nama pelindung lingkungan kami. Dalam keteladanan hidupnya, kami ingin ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita-Mu. Semoga semakin banyak orang yang dapat menerima nilai-nilai cinta kasih sejati melalui keteladanan hidup kami yang dihidupi oleh keteladanan hidup Santo Lukas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Lukas, doakanlah kami. Amin. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, saudara kami, dan yang telah cinta kasih yang dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan dalam diri kami. Semoga anak-anak-Mu akan menjadi kebenaran yang tinggi, akan mengikuti Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam karya yang penuh akan iman kecinta dan kemuliaan baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga anak-anak beliau ini menghidupkan kembali dalam diri kami para usia pengharapan, menimbulkan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Kudus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Bapak kita pada tempat kami aturkan, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sugeng Dalu berkah dalam. Sugeng Dalu berkah dalam. Pertemuan APP yang keempat ini derma sebagai rekonsiliasi pada sesama. Namun sebelum kita mulai, kita bagi tugas dulu untuk lagu Ibu Irna, kemudian untuk bacaan Mbak Indri, kemudian untuk pembacaan ilustrasi Mbak Tani. Pada pertemuan keempat, seluruh umat diajak membangun kepedulian kepada sesama, terlebih bagi mereka yang membutuhkan, menderita dan berkesusahan. Umat diharapkan turut mengambil tanggung jawab untuk menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera. Tindakan amal kasih merupakan wujud rekonsiliasi dengan sesama, serta terus membuka harapan dan kehidupan. Mari kita buka dengan lagu pembuka. Lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 695. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Aku dengar bisikan suaramu
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tindakan amal kasih dan memberi derma merupakan salah satu wujud nyata kasih kita kepada sesama. Namun tidak hanya sekedar perbuatan baik, amal kasih dan derma juga dapat menjadi sarana rekonsiliasi, yaitu upaya kita memulihkan hubungan dengan sesama yang rusak karena dosa dan menjadi jaminan kasih Allah sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan dan menyadari bahwa perbuatan amal kasih dan derma sebagai sarana bagi kita untuk membangun rekonsiliasi dengan sesama dan menemukan pengharapan lebih baik dan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Ibu bersama dosa-dosa kita. Saya amal kepada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putra-Mu Yesus Kristus telah rela menderita, sengsara dan wafat di kayu salib untuk menanggung segala dosa kami. Bantulah kami agar dengan rela hati kami pun mau berkorban, berderma dan beramal kasih kepada sesama sebagai sirih atas dosa dan kesalahan kami. Semoga setiap tindakan kami kepada sesama sungguh dapat menjadi sarana rekonsiliasi yang dapat memulihkan kembali hubungan kami dengan sesama dan menjalinkan kasih-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan bacaan suci. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang.
melalui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita memasuki masa Advent yang keempat yang bertema Derma sebagai rekonsiliasi kepada sesama. Yang dikutip dalam bacaan tadi perihal tentang sedekah berderma kepada sesama. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan derma kepada sesama, berbagi kepada sesama, baik itu secara berwujud barang ataupun kita dengan doa. Dan ini juga di gereja juga kita melakukan pengumpulan sembako untuk mungkin bisa dibagikan kepada di panti maupun umat-umat kita yang mungkin membutuhkan. Dan juga kita harus lebih percaya lagi kepada Tuhan di masa pertobatan, di masa prapaskah ini. Kita diberi kesempatan untuk melakukan hal yang baik, membuang semua energi negatif dan menghimpun energi positif yang mungkin sangat sulit bagi kita. Mungkin sangat sulit. Saya sendiri kadang mengaku dosa, kadang diulang lagi. Kadang juga kenapa kemarin saya berbuat kesalahan lagi. Mungkin ada yang seperti itu juga, atau mungkin semua tidak punya dosa. Banyak dosa. Ya, jadi dosa dan kesalahan yang kita lakukan seringkali membawa dampak yang tidak baik bagi diri sendiri. Sesama dalam alam ciptaan banyak perbuatan dosa yang menyebabkan kerugian bagi sesama, baik secara material maupun spiritual. Karena relasi persaudaraan